Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat dengan ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Dan kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Berikut kisahnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak ada hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, akhirnya ia mencoba berusaha untuk berdagang, yaitu menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, rencananya aku ingin usaha jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu ya bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Aku akan mencarinya di laut. Allah kan sudah memberikan secara cuma-cuma, dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Dan singkat cerita, Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Dan di hari yang ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpuan kayu. Ia segera mandi lalu makan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tidur di sini, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan dulu saja," pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas pun langsung melihat ke suatu tempat yang aman. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sana. Setelah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Begitu istrinya membuka karung garam itu, ia pun heran. "Loh, mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Emang nggak ada di dalam karung?" "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman. Dan nggak mungkin rasanya ada orang yang mengetahuinya," tutur Abu Nawas. "Memangnya kamu sembunyikan di mana karung garamnya?" tanya sang istri kembali. "Ya biar aman aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri pun hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Maka langsung tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas menjual garam misterius, karena garam itu bisa hilang secara misterius. Kisah selanjutnya. Dari sekian banyak kisah kocak dan kejeniusan Abu Nawas, banyak yang membuat kita tertawa sampai ke alam mimpi. Dan salah satu kisah kocak itu adalah saat Abu Nawas mengajari keledai untuk membaca. Dalam dunia dongeng, keledai identik dengan hewan yang dungu. Tapi oleh Abu Nawas menyulapnya menjadi hewan yang pintar dan bisa membaca. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Dia iri pada perhatian raja yang dianggapnya berlebihan kepada Abu Nawas. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, ini ada keledai. Ajari keledai ini untuk membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari. Kita akan lihat hasilnya," ujar sang menteri. Abu Nawas pun menerima perintah menteri itu, kemudian berlalu tanpa banyak kata. Tapi dalam hati dia merasa cemas dan bertanya-tanya,
apakah bisa menuruti kemauan sang menteri gendeng itu? Apakah ini satu di antara tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski demikian, dia tetap berusaha tenang, dan 2 minggu kemudian dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. "Paduka yang mulia, izinkan saya akan memperlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini," kata menteri itu. Menteri, ada apa dengan dirimu?" bentak Raja Harun Ar-Rasyid. "Tenang Paduka, saya akan menantang Abu Nawas di hadapan Paduka, yang katanya keledai Abu Nawas ini bisa membaca. Hanya orang bodoh saja yang percaya itu. Kalau sampai keledai itu tak bisa membaca, berarti hari ini Paduka akan tahu kecerdasan akalku sesungguhnya. Sangat mengungguli kecerdasan si Abu Nawas ini," ucap menteri itu dengan pongah. "Wah, apa yang bakal dibuat menteri gendeng ini?" kata Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, keputusannya bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh sekantung dinar ini. Namun untuk yang kalah akan dihukum 3 bulan di dalam penjara," tutur Raja Harun. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permintaan aneh ini. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke satu buku besar. "Coba tunjukkan kalau keledai itu dapat membaca. Kamu kan cerdas dalam segala hal, Abu Nawas," pinta menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu. Ketika sampul dibuka, kemudian si keledai memandang buku itu. Selang beberapa saat, mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Buku itu terus-terusan dibalik, lembar demi lembar, hingga halaman paling akhir. Setelah tak ada lagi lembar yang harus dibuka, keledai itu pun memandang Abu Nawas. "Demikianlah Paduka, keledaiku bisa membaca," kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" tanya sang menteri. "Jadi sesampainya saya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa buku, serta saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya," jawab Abu Nawas. "Nah, keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih benar untuk membalik-balik halaman buku dengan benar," Abu Nawas melanjutkan. "Tapi tunggu dulu, keledai ini kan cuma membolak-balik halaman buku. Emang dia ngerti apa isi buku itu?" bantah sang menteri dengan senyuman sinis. "Lah, ya memang demikian cara keledai membaca. Dia cuma membolak-balikan halaman tanpa tahu isinya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Coba, bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolon keledai kan?" kata Abu Nawas lagi. Dan jawaban Abu Nawas ini memperoleh anggukan dari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan, tak akan mampu menjadi sesempurna manusia. Cuma manusia bodoh saja yang tak mau memakai akalnya untuk berpikir. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun memperoleh hadiah sekantung dinar. Sedangkan menteri gendeng itu masuk ke dalam penjara. Tapi karena si menteri masih kerabat dekat dengan Raja Harun, ia pun hanya semalaman di penjara, yang padahal aslinya harus 3 bulan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung Tuan Guru. Kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas.
Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu kawan, dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja, Tuan Guru," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan, lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau, Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentu sudah bisa ditebak, Abu Jahilah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini malah membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka berdua. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, Abu Jahil, kalian berdua ini kan hidup bertetangga. Kenapa sih selalu bermusuhan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahil lah yang selalu mengganggu saya," jawab Abu Nawas. "Wah, jangan fitnah kau Abu Nawas. Justru kamu yang selalu membuatku jengkel," bantah Abu Jahil. Keduanya pun lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya, kalian tidak akan bisa akur," bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, "Ya sudah, begini saja. Kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian." "Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas?" tanya Abu Nawas. "Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas
mengajukan syarat kepada sang raja. Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipatnya, ucap Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, seperti ada sesuatu yang dipikirnya. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya harus menjadi milikku, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya, sahut Abu Jahil dengan sombong. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepala mendengarnya. Sekarang apa keinginanmu yang kedua? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kamu akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas. Dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu, batin Abu Jahil. Sekarang keinginan yang terakhir, apa keinginanmu? Tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan ke arah menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. Ya Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu? Tanya Baginda Raja. Ya itu tadi keinginan terakhir saya Paduka, kata Abu Nawas memberitahu. Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kamu harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat, ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. Saya nggak mau Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama, protes Abu Jahil. Wah nggak bisa gitu dong, kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kamu meminta 2 kali lipatnya, sahut Abu Nawas. Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kamu ajukan sendiri? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kamu terima menjadi milik Abu Nawas. Dan itu sudah sesuai kesepakatan. Ingat itu Abu Jahil, timpal Baginda Raja. Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter? Itu sih sama saja bunuh diri, gerutu Abu Jahil. Dan akhirnya khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Malahan Abu Nawas yang mendapatkan harta 3 kali lipat dari yang ia minta. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Kali ini Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas pun membungkuk memberi hormat. Dan Baginda Raja pun bertitah. Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Kamu bisa mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Awas kalau nggak bisa, akan aku cubit ginjalmu. Baiklah Paduka yang mulia, hamba junjung tinggi titah Paduka, ucap Abu Nawas. Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, mampuslah kamu Abu Nawas. Abu Nawas pun bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri, merenungkan keinginan kocak rajanya itu. Seharian ia tak keluar rumah, sehingga membuat tetangganya pun heran.
ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Baginda Raja kepadanya. Ia pun segera menuju kerumunan orang banyak, lalu berkata, anak-anak muda, sekarang ini hari apa?" tanya Abu Nawas. Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok nggak bisa jawab? Kalau begitu, ayo kita menghadap Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Dan keesokan harinya, balai istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sesampainya di depan Raja Harun ar-Rasyid, ia pun menghaturkan hormat dan duduk dengan khidmat. Lalu Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pada bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Inilah mereka, Paduka Yang Mulia." "Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu? Apa maksudnya?" tanya Baginda Raja heran. "Ya Paduka Yang Mulia, coba Paduka tanya mereka, sekarang ini hari apa?" jawab Abu Nawas. Ketika Baginda Raja bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban yang berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Paduka, jika mereka ini memang manusia, tentunya mereka tahu dong sekarang ini hari apa. Nah, apalagi jika Paduka menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Jadi manusia atau hewankah mereka ini, Paduka?" Nah, inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Paduka Yang Mulia. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid pun heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Atas kelihayan Abu Nawas yang menghibur, Raja pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepadanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini, kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balap si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari, supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas.
"Itu, toilet di rumahku mampet, Abu Nawas. Tolong segera perbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau nggak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil meloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu. Kisah selanjutnya. Cerita kocak Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan pun terasa berat, hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata nihil hasilnya. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tak mampu mengobatinya, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar begitu cepat. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian, mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Ya Abu Nawas, rupanya kau ikut juga sayembara yang kuadakan ini," kata Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Kamu kan bukan tabib. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Paduka. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lain," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita, agar bisa memberikan tindak lanjutnya. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Duduk di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, belum 2 hari loh ini kamu sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, kali ini hamba datang belum membawa obat yang bisa Paduka minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Paduka itu hanyalah sebuah telur unta. Nah, Paduka harus mencari telur unta itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. Raja pun berpikir sejenak, yang akhirnya mengiyakan saran obat dari Abu Nawas. "Kalau itu yang kamu sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi ya, mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja.
Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Dan pada keesokan harinya, ketika Baginda Raja bangun dari tidur dan amarah kepada Abu Nawas masih memenuhi pikiran sang raja, ia langsung menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang. "Bagaimana Paduka yang mulia? Apakah Paduka telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dengan marah. "Maaf Paduka, apa yang Paduka maksud?" ujar Abu Nawas sedikit bingung. "Kamu menyuruhku mencari telur unta, padahal unta itu kan tidak bertelur, tapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek yang ada di kebun kurma, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang itu sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah, tetapi juga bergerak. "Oh itu Paduka, tentu saja Paduka tidak akan menemukan telur unta, sebab ya tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi Paduka, bukankah Paduka sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Bener juga ya, kamu bener Abu Nawas. Badanku sekarang rasanya segar bugar, dan sakit-sakitku juga sudah hilang semua, jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam juga bisa tidur pulas sekali," lanjutnya. Nah, kalau begitu, betul jika ada pepatah mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Paduka, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu, rajinlah berolahraga Paduka, sahut Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Terus aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit," kata sang Raja Harun ar-Rasyid. "Abu Nawas, maafkan aku ya telah memarahimu. Aku tak jadi menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku obat yang sangat luar biasa," lanjut Raja Harun. "Terima kasih Paduka yang mulia. Ingat Paduka, olahraga," kata Abu Nawas tersenyum bercanda sambil memegang seember koin emas dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Harun ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi sudah pasti jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. "Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana?" tutur Baginda Raja. "Pergi ke bulan Paduka?" tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. "Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad.
Dan kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hatinya bergumam mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini Abu Nawas. Dengan cepat ia pun langsung mendapatkan ide untuk melaksanakan titah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun menyanggupinya. Siap, Paduka yang mulia. Hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Terus dari mana kamu akan pergi?" "Hamba akan pergi ke bulan dari rumah, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan," kata Baginda Raja. Dan malam itu, Baginda Raja beserta menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid. "Dia baru saja berangkat ke bulan, Paduka yang mulia. Dia berkata nggak akan lama dia kembali," jawab istri Abu Nawas. "Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. Itu kamu, Abu Nawas?" tanya Raja. "Iya, Paduka, ini saya, Abu Nawas," jawabnya. "Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak, Paduka, saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung, Paduka. Tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda Raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Kalau Paduka tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi, Paduka," sambung Abu Nawas. "Memang siapa mereka yang menjadi saksimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silakan Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun hanya tertawa. "Terus kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan?" tanya Baginda Raja. "Wah, Anda telat, Paduka yang mulia. Dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja," jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda Raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang, sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Amin. Pada suatu hari, Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika Abu Nawas tak mampu melunasinya, dipastikan ia akan dipenjara, dan semua aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang. "Yes, ketemu caranya." Oke, Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila?
Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-ngangguk. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun al-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang, dan tak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan, aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko? Tanya sang khalifah. "Maafkan hamba, wahai baginda yang mulia. Hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang telah pairit dan sudah jatuh miskin," ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. "Alah, kamu jangan bohong, Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan," tegas sang raja. "Benar, Paduka. Hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita, Paduka." "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kamu ini jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi," tegas Raja Harun. "Benar, Paduka. Hamba tak berdusta. Jadi tadi malam, setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai, Paduka. Dan dia juga meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita, Paduka," kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya itu? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, "Ya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali." Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor, tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit para pejabat dan koruptor yang menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Dikisahkan ada seorang tukang cukur yang hidupnya serba dalam kekurangan. Meskipun ia sudah membuka usahanya di kota, namun usaha jasa cukurnya selalu sepi. Hal ini membuatnya hampir putus asa. Suatu hari datanglah Abu Nawas ke tempatnya untuk potong rambut. Si tukang cukur pun langsung menyambutnya dan mempersilahkannya duduk.
Setelah Abu Nawas selesai potong rambut, lalu ia memberikan sejumlah uang sebagai upah jasanya. Saat memberikan uangnya, Abu Nawas menangkap kesedihan pada diri tukang cukur. "Kenapa denganmu? Apa yang membuatmu murung?" tanya Abu Nawas. Tiba-tiba si tukang cukur membalasnya dengan jawaban yang mengejutkan. "Apakah kau percaya kalau Allah itu ada?" kata si tukang cukur balik bertanya. "Iya dong, saya percaya." "Memangnya kenapa?" sahut Abu Nawas. "Tapi saya nggak percaya kalau Allah itu ada," timpal si tukang cukur. "Tentu saja ada, Allah itu ada kawan," balas Abu Nawas. "Coba, kalau Allah itu ada, lantas kenapa hidup saya menderita? Kenapa Allah membiarkan saya menderita?" ujar tukang cukur. "Ya kalau itu sih merupakan ujian untukmu. Apakah kamu bisa bersabar atau tidak?" tutur Abu Nawas. "Loh, katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Masa ada sih Tuhan tega memberikan ujian yang membuat hambanya menderita?" protes si tukang cukur. "Oleh sebab itulah sekarang saya sudah tak lagi menjalankan sholat, apalagi sampai duduk berzikir," kata si tukang cukur melanjutkan. Akhirnya keduanya pun berdebat yang tak ada ujungnya. Setiap kali Abu Nawas meyakinkannya, si tukang cukur selalu saja membantahnya. Karena perdebatannya tidak menemui titik temu, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan si tukang cukur. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Abu Nawas melihat seorang gelandangan dengan penampilan rambut gondrong. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera mengajak gelandangan tersebut mendatangi tempat si tukang cukur. Sesampainya di depan tempat cukur, Abu Nawas berteriak, "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada!" Mendengar teriakan Abu Nawas, si tukang cukur keluar dari tempatnya. "Hei kawan, aku ada di sini. Kenapa kau berteriak seperti itu?" kata si tukang cukur. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia kembali berteriak lebih kencang. "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada! Hei kawan, aku ada di sini. Aku kan tadi yang mencukurmu. Masa kamu lupa?" timpal si tukang cukur. "Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dan acak-acakan dibiarkan?" ujar Abu Nawas sambil menunjuk gelandangan yang sedang bersamanya. "Ya, dia kan tidak datang kepada aku. Bagaimana aku bisa mencukurnya?" kata si tukang cukur. "Nah itu, begitu pula kalau kamu tidak mau datang kepada Allah. Bagaimana Allah mau menolongmu?" kata Abu Nawas. Kali ini si tukang cukur hanya terdiam, dan Abu Nawas pun langsung berlalu dari hadapannya. Sementara si tukang cukur duduk termenung dan menyadari atas kesalahannya. Penderitaan hidup yang dialaminya bukan karena tidak adanya Allah, melainkan karena ia enggan mendekatkan diri dan meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasana kerajaannya sambil menatap langit malam yang begitu indah. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk memiliki sebuah bintang sebagai hiasan istananya. Tanpa harus berpikir lama, Raja Harun pun langsung memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdik dan jenaka, untuk menuntaskan tugas tersebut. Setibanya Abu Nawas di istana, karena sangat besar keinginannya itu, Raja Harun pun langsung bertitah. "Abu Nawas, aku sangat yakin hanya kamu yang bisa menjalankan misi dariku ini. Makanya itu aku memanggilmu ke sini sekarang." "Ampun Paduka yang mulia, sekiranya misi apa yang harus hamba laksanakan Paduka?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Jadi gini Abu Nawas, aku ingin kamu menangkap dan membawa satu bintang untukku sebagai hiasan istanaku. Aku ingin melihat istanaku ini bersinar seperti langit malam yang indah," ujar Raja Harun.
Abu Nawas yang mendengar perintah rajanya itu pun tersenyum heran. Dalam hati ia bingung dengan tingkah rajanya yang membuat perintah aneh dan tak masuk akal. Namun Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa menjalankan semua titah rajanya, pun menyanggupinya, dan ia berjanji untuk melaksanakan tugas tersebut secepatnya. Dengan berbekal kepandaiannya, Abu Nawas pun undur diri dan melenggang keluar dari istana. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana, berjalan dan menghadap baginda raja dengan penuh percaya diri, dan membawa sebuah kotak kecil yang indah. Raja Harun yang memang dari hari-hari kemarin menunggu kabar sebuah bintang dari Abu Nawas, langsung bertanya, "Abu Nawas, gimana misi yang aku berikan padamu?" "Siap Paduka yang mulia. Beberapa hari ini hamba menjalankan misi dari Paduka. Ya, walaupun memang susah Paduka, tapi ini, hamba persembahkan apa yang Paduka minta," kata Abu Nawas sembari menyerahkan sebuah kotak kecil yang dibawanya itu. Raja Harun dengan penuh antusias segera memeriksa isinya. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Raja Harun heran ketika melihat kotak tersebut hanya berisi debu kecil. "Paduka yang mulia, ya inilah bintang yang telah Paduka pesan itu. Namun karena bintang larinya sangat kencang dan sulit ditangkap, hamba pun tertinggal jauh di belakangnya. Hamba hanya bisa menangkap dan membawa sedikit debu dari bintang itu, Paduka," jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh kecerdikan. Raja Harun yang awalnya terkejut dan kesal menjadi tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Meskipun tak mendapatkan bintang sebenarnya, Raja merasa puas dengan kejenakaan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu sungguh pandai dalam menjawab dan menyelesaikan segala perintahku. Jujur, aku tak pernah terpikir untuk menangkap bintang itu memang sulit. Dan hiasan ini sudah cukup membuat istanaku bersinar dengan keceriaan," ucap Raja Harun sambil tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Raja Harun dengan kejenakaannya, dan istana tetap bersinar dengan keceriaan debu bintang yang dihadirkan oleh Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.